Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lul Aulia. Di sini tentunya saya nggak sendiri, tapi saya juga bersama rekan kelompok saya, yaitu ada Kak Irma dan Kak Saya Munawar. Di mana di sini kami akan membacakan mengenai hasil perencanaan kegiatan dan evaluasi investasi kami di pasar modal. Dan yang pertama itu akan dibacakan oleh Kak Saya Munawar, di mana dia melakukan investasi di pasar modal, yaitu tentang saham. Dilanjut dengan saya sendiri nanti obligasi, dan yang terakhir saya sendiri itu reksadana, dan yang terakhir itu obligasi nanti akan dibacakan dengan Kak Irma. Perkenalkan, nama saya Munawar. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tentang saham. Yang pertama itu ada perencanaan investasi saham. Perencanaan investasi saham merupakan tahap pertama dan paling fundamental. Pada tahap ini Anda perlu melakukan beberapa hal, yaitu menetapkan tujuan investasi, menentukan profil risiko, dan pemilihan saham. Yang pertama itu menetapkan tujuan investasi. Tentukan tujuan Anda dalam berinvestasi saham, misalnya dana pensiun, membeli rumah, atau membangun kejayaan jangka panjang. Yang kedua itu ada menentukan profil risiko. Kenali profil risiko Anda, atau konservatif, moderat, atau agresif, agar bisa memilih saham yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Yang ketiga itu adalah pemilihan saham. Lakukan analisis terhadap saham-saham yang berpotensi menguntungkan. Ini bisa dilakukan dengan analisis fundamental atau menilai kesehatan finansial perusahaan, atau juga analisis teknikal, yaitu menganalisis pola harga saham berdasarkan grafik. Yang keempat ada menentukan alokasi dana. Tentukan jumlah uang yang Anda ingin investasikan atau alokasikan dengan bijak. Anda bisa memilih untuk melakukan diversifikasi investasi di berbagai sektor atau jenis saham. Yang kelima itu ada penjadwalan investasi. Tentukan kapan Anda melakukan investasi, apakah investasi secara berkala atau misalnya setiap bulan atau sekali untuk jangka panjang. Yang kedua ada pelaksanaan investasi saham. Pelaksanaan adalah tahap di mana rencana investasi Anda jalankan. Contohnya atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada membuka akun saham. Untuk bisa membeli saham, Anda perlu membuka rekening di perusahaan sekuritas atau broker yang terdaftar di bursa saham. Yang kedua itu ada melakukan pembelian saham. Gunakan platform atau aplikasi trading saham yang disediakan oleh broker untuk membeli saham yang telah Anda pilih sebelumnya. Pastikan untuk memonitor harga saham agar membeli pada harga yang optimal ya. Yang ketiga itu mengelola portofolio. Setelah membeli saham, Anda harus memantau portofolio Anda secara rutin. Jika ada perubahan dalam kondisi pasar atau kinerja saham, Anda mungkin perlu melakukan penyesuaian atau rebalancing dalam portofolio. Yang keempat adalah disiplin mengikuti rencana. Jika Anda memiliki strategi tertentu seperti jangka panjang, tetap berpegang pada rencana tersebut meski pasar saham sering berfluktuasi. Yang ketiga itu adalah evaluasi investasi saham. Evaluasi penting untuk mengetahui apakah investasi Anda berjalan dengan sesuai rencana atau tidak. Adapun langkah-langkah evaluasi yang perlu dilakukan sebagai berikut, yaitu 1. Mengukur kinerja investasi. Bandingkan kinerja saham yang Anda miliki dengan indeks pasar, misalnya IHSG untuk pasar saham Indonesia, untuk melihat apakah hasil investasi sesuai dengan ekspektasi Anda. Yang kedua itu adalah menganalisis hasil dan strategi evaluasi. Terus evaluasi apakah keputusan investasi yang diambil selama ini benar atau perlu diperbaiki. Jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, pertimbangkan untuk meninjau kembali strategi investasi yang Anda gunakan. Yang keempat itu adalah melakukan rebalancing portofolio. Jika ada saham yang mengalami penurunan nilai signifikan atau jika portofolio Anda terlalu berat di satu sektor, Anda mungkin
perlu melakukan rebalancing dengan menjual saham yang kurang performa dan membeli saham yang lebih potensial ya. Yang terakhir itu Oke, lanjut. Yang kedua itu ada reksadana. Untuk perencanaan dimana aku mau ambil jenis reksadana Manulife Dana Kas 2 kelas A dengan harga per unit itu sebesar Rp1.788, jumlah unit yang ditawarkan sebesar 8 miliar, dan minimal investasi setoran awal sebesar 10.000 sampai setoran berikutnya dengan jangka waktu investasi selama 5 tahun. Oke, lanjut di pelaksanaannya, di mana saya melakukan pembelian reksadana sebesar 8 miliar dengan harga per unit sebesar 1.708.000 sekian. Melakukan pembelian reksadana untuk jangka waktu selama 5 tahun. Dan yang ketiga, membayar biaya yang harus dibayarkan, di mana ada biaya manajemen sebesar 2,00% dan ada biaya kustodian sebesar 0,25%. Oke, yang terakhir ada evaluasi di mana pendapatan dari investasi reksadana Kas 2 kelas A di Bank Mandiri selama 5 tahun, total nilai aktiva bersih sebesar 4.417.917.909 rupiah, di mana kinerja bulanan tertinggi ada pada bulan Februari tanggal 9 yaitu sebesar 0,86%, dan kinerja bulanan terendah ada pada April tanggal 22 sebesar 0,12%. Kinerja setahun dengan metode compounding atau majmuk untuk produk yang telah berumur 1 tahun. Tolak ukur kinerja reksadana yaitu rata-rata bunga deposito IDR 1 bulan di bank lokal seperti BNI, BCA, Mandiri. Net setelah pajak untuk pendapatan yang diluncurkan yaitu kurang lebih 5 tahun. Lalu grafik kinerja bulanan yang disajikan adalah sejak peluncuran. Ketiga, obligasi. Yang pertama untuk perencanaan, untuk pembelian obligasi negara retail seri F30056 dari Bank BCA. Untuk kode produk obligasi FR0056. Untuk jenis kupon di fixed. Dan pemesanan di pasar perdana sekitar 1 juta. Untuk tingkat kupon di 6,40% dan jatuh tempo 2030. Investasi obligasi Bank BCA untuk jangka waktu 5 tahun dengan nilai total investasi 5 juta. Bank BCA menawarkan suku bunga 8% per tahun, sehingga diharapkan keuntungan dari investasi ini akan mencapai sekitar 80.000 per tahun. 2. Untuk pelaksanaan, 1. Membeli obligasi dari Bank BCA dengan total 1 juta melalui platform investasi online atau dari Bank BCA. Dan yang kedua, melakukan jadwal pembayaran obligasi untuk jangka waktu 2 tahun. Yang ketiga, mengatur pembayaran dividen setiap 6 bulan sekali. Untuk rincian biaya, ada biaya pembelian obligasi sekitar 1 juta, ada biaya administrasi sekitar 50.000, 5% dari nilai total investasi, ada biaya pemeliharaan 20.000, 2% dari total investasi, dan ada biaya dividen 80.000, 8% dari total investasi.